Wanita itu benar-benar nekat. Di awal, ia tampil sebagai streamer dengan gaya menggoda untuk menarik perhatian penonton. Namun jumlah penonton tidak kunjung meningkat. Ia tahu, jika gagal mempertahankan audiens, atasannya pasti akan mencari masalah. Tiba-tiba siaran menjadi kacau. Seseorang sedang membuat keributan. Sosok wanita yang terlihat lemah itu mendadak berubah. Ia melepas wig yang dipakainya dan memperlihatkan jati dirinya. Ternyata semua itu hanyalah penyamaran. Ia sebenarnya adalah petugas polisi yang sedang menyusup. Dengan keahliannya, ia mampu melacak lokasi para penonton yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Hanya dari siaran tersebut, di luar ternyata rekannya bertindak sendirian. Ia masuk ke ruang pimpinan perusahaan untuk mencari bukti kejahatan. Tanpa disadari, tindakannya sempat direkam oleh wanita itu. Namun ia dengan cepat merebut ponsel itu dan menghapus rekamannya, karena ia tidak ingin mendapatkan sanksi lagi. Petugas itu dikenal sebagai sosok yang ekstrim. Kemampuannya menangkap pelaku kejahatan sangat luar biasa, tetapi caranya yang keras membuatnya tidak pernah naik jabatan. Ia berharap kasus perusahaan streaming ini bisa mengubah nasibnya. Perusahaan itu sendiri diduga terlibat dalam kematian salah satu streamer. Sebelum meninggal, korban sempat menghubungi keluarganya dari kantor tersebut. Polisi juga menemukan bukti yang cukup kuat, membuat kasus ini sulit dibantah. Setelah kasus itu, ia mendapat tugas baru, mengawal seorang narapidana yang baru saja bebas. Orang ini dikenal karena kejahatan serius yang melibatkan ratusan ribu konten ilegal, namun hukumannya terbilang ringan. Hal itu membuat banyak orang marah. Saat keluar dari penjara, massa sudah menunggu untuk melampiaskan amarah. Demi keselamatannya, polisi itu harus mengawalnya. Meski begitu, petugas tersebut diam-diam membiarkan pria itu sedikit merasakan amukan massa sebelum akhirnya diamankan. Selama di penjara, pria itu hidup relatif nyaman karena dilindungi oleh sosok berpengaruh. Setelah bebas, ia tidak menunjukkan penyesalan. Bahkan, ia berniat kembali ke bisnis lamanya dan merencanakan sesuatu yang lebih kejam lagi. Tak lama kemudian, sebuah kejadian aneh terjadi. Banyak orang menerima pesan berisi voting, menanyakan apakah seseorang layak dihukum mati atau tidak. Nama pria itu muncul sebagai target. Awalnya, ia menertawakan hal itu. Tapi tidak lama kemudian, polisi wanita itu menemukan sebuah video misterius. Sosok bertopeng di dalamnya mengaku ingin membersihkan dunia. Dengan cara membuat sistem voting untuk menentukan siapa yang pantas dihukum, polisi sempat menganggapnya lelucon. Namun semuanya berubah ketika pria itu benar-benar ditemukan tewas. Di sekelilingnya terdapat uang dalam jumlah besar. Sebelum polisi menemukan pelakunya, sosok bertopeng itu justru muncul sendiri melalui video lain. Ia mengaku bertanggung jawab atas kematian tersebut. Ia mengatakan uang itu adalah hasil kejahatan korban, dan ia tidak tertarik pada uang. Tujuannya hanya satu, menghukum mereka yang dianggap bersalah oleh publik. Siapapun yang mendapat lebih dari setengah suara setuju akan menjadi target berikutnya. Kasus ini langsung mengguncang masyarakat. Masalahnya, banyak orang justru mendukung tindakan tersebut. Polisi pun berada dalam posisi sulit. Menyelidiki berarti melawan opini publik, namun membiarkannya jelas bukan pilihan.